Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Pernahkah kalian mendengar kata statistika dan statistik? Apa sih itu statistika? Lalu apa sih itu statistik? Apakah keduanya sama? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Jadi perbedaannya, jika statistik itu cara pengumpulan data, penyajian data, dan sebagainya, lalu untuk statistik itu merupakan hasil data yang kita dapat. Kemudian dalam ilmu statistika itu ada yang namanya populasi dan sampel. Apa sih itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, atau bisa dikatakan sampel itu merupakan himpunan bagian dari suatu populasi. Contoh populasi, ada populasi hewan berkaki 2. Nah, kita ambil sampelnya, berarti misal sedangkan sampelnya misalnya ayam. Kemudian ada yang namanya datum dan data. Apa itu datum? Apa itu data? Datum adalah catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah kumpulan beberapa datum. Contoh, misal di sini ada data jumlah peserta didik madrasah aliyah di kota A. Di sini ada madrasah A, madrasah B, madrasah C, dan madrasah D. Untuk madrasah A jumlah peserta didiknya 1020, madrasah B jumlah peserta didiknya 875, madrasah C jumlah peserta didiknya 953, dan madrasah D jumlah peserta didiknya 1260. Nah, datum di sini itu misal kita ambil salah satu dari data yang kita dapat, yaitu misal jumlah peserta didik di madrasah aliyah C, itu disebut datum. Sedangkan data jumlah peserta didik madrasah aliyah di seluruh kota A itu merupakan data. Oke, lanjut, ada macam-macam data. Ada beberapa. Yang pertama ada data kuantitatif. Apa sih itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data atau informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan. Misal ada data berat badan kelas 12 IPS 1 misal. Itu berupa angka. Kemudian data kuantitatif itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Lalu data diskrit itu apa sih? Data diskrit adalah data dari hasil penghitungan berupa bilangan bulat dan tidak berbentuk bilangan pecahan. Semisal data jumlah kelereng ada 15 buah. Kemudian ada data jumlah kambing 3 ekor dan sebagainya. Kemudian ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Semisal berat badan seseorang, misal 60,5 kg. Kemudian panjang seutas tali setelah diukur itu 3,5 meter dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya data kualitatif. Apa sih itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol, angka, atau bilangan.
Data kualitatif diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak diperoleh secara langsung. Contoh, data deskripsi suatu daerah yang diteliti. Kemudian ada juga data biografi seseorang narasumber yang diteliti, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal adalah data mengelompokkan objek atau peristiwa dalam berbentuk kategori. Contoh, data tentang jenis olahraga. Misal, ada tenis, sepak bola, dan basket. Di sini kita pisahkan. Yang pertama, jenis olahraga yang pertama ada tenis. Kemudian ada yang kedua itu sepak bola. Dan yang ketiga itu basket. Kemudian ada yang namanya data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan perbedaan tingkatan subjek secara kuantitatif. Contoh, nilai mahasiswa dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Kemudian ada yang namanya data interval. Data interval adalah data yang memiliki jarak yang sama antar datanya, akan tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak artinya dianggap tidak ada. Contoh, data banyaknya siswa yang mendapatkan nilai matematika 60 sampai 75. Kemudian ada yang namanya data rasio. Data rasio adalah data yang berskala rasio dan hampir sama dengan data interval, yakni keduanya memiliki sifat menunjukkan klasifikasi dan kedudukan subjek dalam suatu kelompok. Data rasio memiliki nilai mutlak 0. Contoh, misal ada berat badan bayi A 3 kg, bayi B 2 kg, dan bayi C adalah 4 kg. Jika dilihat menggunakan skala rasio, maka bayi A itu memiliki berat badan 1 kg lebih berat dari bayi B. Kemudian kita lanjut ke penyajian data. Suatu data dapat disajikan ke dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Contoh, semisal di sini yang pertama kita masuk ke diagram garis. Ada data hasil penjualan gula pasir PT Jaya Abadi pada periode Januari sampai Juli 2016. Di sini bulan Januari itu penjualannya 10 ton, bulan Februari 15 ton, bulan Maret 30 ton, bulan April 35 ton, bulan Mei 25 ton, bulan Juni 45 ton, dan bulan Juli 40 ton. Kita bisa ubah menjadi diagram garis sebagai berikut. Sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Kemudian penyajian data yang selanjutnya itu dengan diagram batang. Misal di sini ada contoh data lulusan peserta didik Madrasah Alia B pada tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015, peserta didik yang lulus 452. Pada 2016, 436. Pada 2017, 480. Pada 2018, 460. Pada 2019, 465. Dan pada tahun 2020, 458. Kita dapat mengubahnya menjadi diagram batang sebagai berikut. Pada tahun 2015 sebanyak 450, 2016 436, dan seterusnya sampai tahun 2020. Kemudian kita lanjut, ada diagram lingkaran. Ini ada kesalahan ya, harusnya ini diagram lingkaran. Misal data siswa kelas 10 MIPA 1 yang mengikuti ekstrakurikuler tenis, sepak bola, basket, dan voli. Yang mengikuti tenis ada 8 siswa, yang mengikuti sepak bola ada 12, yang mengikuti basket ada 5, dan yang mengikuti voli ada 11. Jika kita ubah menjadi diagram lingkaran di sini, pertama kita hitung jumlah peserta didik
kelas 10 MIPA 1. Ada 36 siswa. Kemudian untuk merubah menjadi persen, berarti semisal untuk yang tenis itu 8 dibagi dengan banyaknya jumlah siswa, 8/36 dikali 100%. Kemudian untuk sepak bola juga sama, untuk mencari persentasenya itu 12/36 dikali 100%. Kemudian untuk basket 5/36 dikali 100%. Dan untuk voli juga sama, 11/36 dikali 100%. Kemudian untuk yang bentuknya derajat, dikalikannya dengan 360 derajat. Ya, di sini ada beberapa soal latihan, silakan dicoba. Ada 2 soal. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.